Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammadin miftahi bab rahmatillah dada ma'afil mila salatan wa salaman daimaini bidami mulkila wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzarratin alfa marra amma ba'du. Alhamdulillah, segala karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap hambanya yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, anugerah, kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang benar-benar memanfaatkan karunia tersebut, anugerah tersebut, sehingga digolongkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang saleh, orang yang taat, orang yang bisa memanfaatkan anugerah tersebut untuk menjadi ladang amal kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah yang kami hormati juga ketua kita Habib Muhammad bin Husain Al-Idrus, ada orang tua kita Habib Fauzi Ba'bud, ada Habib Ahmad Barakbah, ada Habib Agil Segaf, dan juga segenap para habaib yang tidak hadir, yang tidak sempat kami sebutkan namanya mungkin akan tapi tidak mengurangi rasa hormat al-fakir kepada antum semuanya, dan juga segenap para ulama, para asatidz, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan segenap pengurus dari Masjid Al-Muna. Alhamdulillah, barusan tadi disampaikan dari guru kita tentang keutamaan di malam Jumat tersebut. Untuk kita membaca surah Al-Kahfi, membaca surah Ad-Dukhan, sebab itu malam-malam Jumat atau di hari Jumat yang mereka membaca surah Al-Kahfi tadi itu dikatakan dia dapat cahaya dari Allah Subhanahu wa taala dari Jumat ini sampai Jumat depan. Ya, yang mana cahaya tersebut sampai kepada Baitul Atiq, sampai kepada Baitul Atiq. Alhamdulillah, Baitul Atiq itu kalau Ka'bah tarik lurus ke atas, nah itu Baitul Atiq kita dikatakan. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan sebagaimana yang diperintahkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidaklah kita dapatkan semua tadi itu kecuali dengan sebab kita berkumpul dengan orang-orang soleh, kita duduk dengan orang-orang soleh, kita bersama dengan orang-orang soleh, sehingga dengan sebab kita berkumpul bersama, makanannya nanti aja kali ya, biar enggak dengan sebab kita berkumpul dengan orang-orang soleh tadi itu menjadikan kita hamba ini yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab anjuran berkumpul dengan orang-orang soleh itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada hambanya setelah Allah perintahkan kalimat takwa terhadap hamba tadi itu. Setelah kalimat takwa tadi Allah perintahkan kepada hambanya untuk apa? Berkumpul dengan orang-orang soleh. Allah Subhanahu wa taala bilang, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'a shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah engkau kepada Allah dan wa kunu ma'a shadiqin, dan berkumpullah kalian dengan orang-orang siddiq, orang-orang yang benar, orang-orang yang soleh, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bahkan Nabi Allah Yusuf alaihissalam, beliau Nabi Allah Yusuf alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada Nabi Allah Yusuf sebuah tafsir mimpi. Beliau bahkan memiliki keilmuan yang sangat luas, bahkan dikatakan kedudukan yang tinggi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Allah Yusuf alaihissalam, menguasai kerajaan yang juga dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di dalam keluasan ilmunya, anugerah yang besar tersebut, Nabi Allah Yusuf alaihissalam selalu minta sama Allah. Doanya Nabi Allah Yusuf, Rabbi qad ataitani minal mulki wa alamtani min tawili ahadisi fatira samawati wal ard anta wali fi dunya wal akhirat tawafani musliman wa alhiqni bisolihin. Itu Nabi Yusuf alaihissalam, doanya tersebut disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Nabi Yusuf bilang, Rabbi qad ataitani, wahai Tuhanku, engkau sesungguhnya engkau telah menganugerahkan, telah memberikan kepadaku apa? Al-mulki wa alamtani minal ta'wilil ahadisi, sebagian kerajaan, dan juga telah mengajarkan kepadaku sebagian dari tabir mimpi dari itu. Kemudian fatira samawati wal ard anta waliyin, kata Nabi Yusuf alaihissalam, engkau pencipta langit dan bumi, engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat.
tawaffani musliman wa alhiqni bisolihin. Nabi Allah Yusuf minta sama Allah, ya Allah, wafatkanlah aku dalam keadaan Islam. Wafatkanlah aku dalam keadaan Islam dan kumpulkanlah aku dengan orang-orang soleh. Sebagaimana Nabi Allah Yusuf, orang yang luar biasa tersebut, masih minta diwafatkan dalam keadaan Islam, wafat dalam keadaan berkumpul dengan orang-orang soleh. Sehingga kalau kita mau bilang duduk dengan orang-orang yang memiliki pangkat, duduk orang yang memiliki jabatan, orang yang memiliki kekuasaan, belum tentu kita bakal mendapatkan anugerah yang besar di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Duduk dengan mereka orang-orang yang memiliki jabatan atau mereka yang memiliki kekuasaan, bisa jadi mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebab mungkin ketika kita duduk bersama mereka, kita diem atas perbuatan zolimnya mereka, atas perilaku jahatnya mereka, kita yang saksikan terus kita diem. Oh, itu menjadikan bencana bagi kita. Akan tetapi duduk dengan orang-orang soleh, walaupun kita yang berlumuran dosa, kita yang banyak di dalam keburukan, ketika duduk bersama mereka pasti bakal dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab mereka itu orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah, mereka orang-orang yang mengingat kepada Allah, mereka orang-orang yang selalu menyebutkan kaum solihin, ya, yang mana dikatakan inda zikri solihin tanzilu rahmat. Duduk dengan orang-orang soleh, jika disebutkan nama orang-orang soleh, bakal turun rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Bakal turun rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu bakal dalam hadis Nabi SAW menyebutkan tentang keutamaan orang yang duduk dengan orang-orang soleh, duduk orang-orang yang dalam keadaan berzikir. Sampai di akhir hadis tersebut Nabi SAW bercerita tentang malaikat yang meninggalkan perkumpulan orang-orang yang berzikir kemudian menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bilang kepada para malaikat, "Kenapa engkau tinggalkan hambaku?" Kata para malaikat, "Mereka sedang berzikir kepadamu ya Allah." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Semuanya aku ampuni. Semua yang duduk tadi itu aku ampuni," kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat bilang, "Rabbi fihim fulanun abdun khata'un inna marra fajalasa ma'ahum." Ya Allah, di antara mereka ada si fulan, seorang hamba yang banyak di dalam dosa. Ia itu datang bukan dia itu kumpul bukan karena niat hadir, tapi kebetulan dia lewat kemudian dia hadir. Bukan niat untuk hadir, mungkin dia punya niat mau cari makan atau niat mau cari ketemu temannya atau apapun niat tadi itu. Dia datang ke majelis pokoknya bukan niat untuk hadir. Cuma kebetulan lihat rame-rame mungkin dia mampir. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walahu qad ghafartu. Semuanya aku ampuni kata Allah. Sebab apa? Hum qaumul ladzi la yasqa bihim jalisuhum. Mereka yang duduk dengan orang-orang yang soleh tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan dihampakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dapat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, dapat pandangan dari Allah Subhanahu wa taala, dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Berkumpul dengan orang-orang soleh, duduk dengan orang-orang soleh. Itu Muhammad bin Wasi, beliau bilang, murid Muhammad bin Wasi, beliau bilang, kami kalau dalam solat dalam keadaan kurang khusyuk, dalam taklim kami kurang khusyuk, kami datang kepada makamnya guru kami Muhammad Al-Wasi. Kemudian datang di situ melihat di makam itu, dan sebelum wafatnya beliau, semasa hidupnya beliau, itu yang kami lakukan. Kalau kami kurang khusyuk dalam solat, kami ada mungkin rasa malas atau bagaimana, kami datang kepada Muhammad Al-Wasi, kemudian kami mandang wajahnya. Itu ketika memandang wajah tadi itu membuat kami semangat di dalam belajar sampai 1 bulan. Gara-gara sebab memandang dari orang-orang soleh itu menjadi apa? Cas bagi tubuhnya mereka. Kayak kita punya HP kalau lowbat di cas. Nah, itu mereka orang-orang terdahulu kalau mereka mau nambah cas dalam keimanan mereka, mereka datang kepada orang-orang soleh, memandang kepada orang-orang soleh. Oh, itu juga disebutkan Ibrahim bin Yusuf. Ibrahim bin Yusuf ketika itu ulama alim besar, dia lewat di salah satu kampung. Kemudian ketika dia lewat dalam salah satu kampung, di antara di situ ada seorang perempuan ngeliatin dia. Ketika ngeliatin Ibrahim bin Yusuf ini sampai nangis. Ibrahim bin Yusuf ulama, orang alim. Ketika dia lihat Ibrahim bin Yusuf nangis ini perempuan ini, maka ditanya sama Ibrahim bin Yusuf, "Kenapa engkau menangis?" Ahlan wa sahlan. Ditanya, "Kenapa engkau menangis ngelihat saya?" Maka kata si perempuan tadi, "Wahai Syekh Ibrahim bin Yusuf, orang alim, engkau ulama,
Itu yang dikatakan memandang kepada orang-orang soleh dapat menghapuskan dosa. Memandang kepada orang-orang soleh dengan rasa cinta ta'zim kepada mereka lebih afdol daripada kita menjalankan sholat sampai patah-patah tulang kita. Maka itu Ibrahim bin Yusuf ketika dikatakan gitu nangis. Nangis, dia terseduh-seduh. Maka ditanya sama perempuan tadi, kenapa gantian engkau yang nangis wahai Syekh? Saya bilang tadi kenapa engkau yang nangis? Maka kata si Ibrahim bin Yusuf tadi, wahai ketahuilah yang engkau pandang, yang engkau katakan ulama itu bukan saya. Saya bukan ulama. Kalau mau cari ulama itu 40 tahun yang lalu, zamannya Imam Ahmad ibn Hanbal, zamannya Syakik al-Barki. Itu mereka itu orang-orang alim. Kalau saya bukan, kalau engkau mau datang ke makamnya mereka, tawasul kepada mereka, lihat, renungkan bagaimana amal ibadah mereka semasa hidupnya mereka. Lihat, itu dalam tawadunya orang-orang soleh, tawadunya dalam para ulama. Bahkan itu juga disebutkan ya, Habib Umar bin Muhammad bin Segaf As-Segaf ya, kakek dari Habib Abu Bakar bin Muhammad Segaf Gresik. Waktu beliau ketika masih kecil, Habib Umar itu dibawa sama abahnya Habib Muhammad pergi ke hadir ziarah Nabiullah Hud. Beliau tinggalnya di Sewun, datang ke ziarah Nabiullah Hud, pergi ke tempat tersebut, jalan jauh zaman dahulu zaman dulu. Kalau yang sekarang aja hampir 2 jam dari Tarim, hampir 2 jam. Kalau apalagi itu dari Sewun masih agak jauh lagi. Mereka dibawa ini anak kecil umur 7 atau 6 tahun pergi ke ziarah Nabiullah Hud. Sampai di sana dilihat dia anak paling kecil dia. Maka ditanya sama sahabat abaknya tadi, kenapa engkau bawa anakmu yang masih kecil ini? Harusnya dia di rumah bermain. Kenapa engkau bawa ke ziarah Nabiullah Hud, dia yang paling kecil? Apa kata abaknya? Dia bilang, ketika aku bawa anak ini, aku pengen bawa dia untuk agar dia ini melihat kepada Imam Haddad dan agar dia ini dipandang oleh Imamul Haddad. Pengen supaya dia ini bisa lihat Imam Haddad dan dia ini dipandang oleh Imamul Haddad. Subhanallah, pandangan orang-orang soleh menjadikan hati kita itu menjadi taat, menjadi kita hati itu menjadi menjadi kita semangat di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas berapa banyak kita berkumpul dengan orang soleh? Apa manfaat yang kita bisa ambil saat ini? Kita memandang orang soleh mungkin tidak secara langsung, atau mungkin kita lewat HP atau kita lewat media sosial yang lainnya. Tapi mana perubahan di dalam hati kita? Mana kesungguhan di dalam ibadah kita? Kenapa tidak membekas di dalam pandangan tersebut? Sedangkan mereka dahulu orang-orang soleh ketika memandang atau disebutkan aja nama syekh tersebut membuat mereka ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kita saat ini semakin mudah kita mengakses mereka, semakin gampang kita memandang wajah mereka, tapi ibadah kita bukannya bertambah, mungkin berkurang atau mungkin tetap. Hati-hati hati-hati atas perilaku tersebut. Bisa jadi hal tersebut kita rasakan gara-gara dari makanan kita. Mungkin kita memakan dari makanan yang haram, atau kita meminum dari minuman yang haram, sehingga apa? Ketika ada perilaku atau hal baik yang mau datang sama kita, gak akan memberi perubahan di dalam diri kita, gak akan memberikan perubahan di dalam hati kita, sehingga apa? Tetap aja kadang hati kita gak ada perubahannya. Padahal kita sudah duduk dengan mereka, kita pandang mereka, kita berkumpul bersama mereka, tetapi kita nggak ada perubahan. Maksiat tetap jalan, bakal mungkin tambah parah. Tetap kita melakukan perbuatan dosa yang mengundang murkanya Allah. Nauzubillah min dzalik. Perubahan harus kita tanamkan di dalam diri kita, benar-benar niat yang besar, niat yang sungguh-sungguh, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah kepada kita, sehingga kita dijadikan orang-orang yang dekat dengan mereka, orang yang mau berkumpul bersama mereka, yang ketika memandangnya kita mengingat Allah, ketika melihat dari perilakunya menjadikan kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita pandangan rahmat, pandangan ampunan, pandangan kasih sayang dengan sebab kita berkumpul bersama mereka, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.